Ini ada berita yang menarik ya. Walaupun dini hari saya sempatkan untuk membahasnya karena penting ya. Nah inilah yang namanya kata Surya Paloh tadi, memimpin memberikan contoh ya. Betapa orang itu dihargai kalau ada posisinya atau ada kepentingan orang yang menyapanya. Tapi kalau tidak ada kepentingan lagi atau kepentingannya sedikit atau kepentingannya sudah hilang, maka tidak disapa. Inilah tragedi Anies Baswedan. Ini ada dua berita yang related. Jokowi dan Surya Paloh kompak tidak sapa Anies di Kongres 3 Partai Nasdem. Sabar ya Anies, manis. Respons Anies tak disapa Surya Paloh dan Jokowi saat Kongres 3 Nasdem. Kita bacakan ya. Anies memang anak baik ya. Diundang datang dia walaupun dengan tidak ada penghormatan. Sama seperti ketika dia datang pasca Pilpres yang tidak lagi disambut oleh Surya Paloh konon. Tapi tidak juga membuat dia menjauh dari Surya Paloh, membenci Surya Paloh. Ini sikap yang patut kita teladani. By the way, saya menggunakan udeng yang lama saya tidak pakai. Bentuknya sudah nggak karu-karuan, warnanya sudah nggak karu-karuan. Tapi ini kenangan dari salah seorang bintang 3 yang konon katanya sudah tetap setia kepada jagoannya yang lama ya. Jadi sahabat sekalian, kita bacakan ya, leading by giving example ya, seperti ini mungkin ya. Kita bacakan Jakarta FIFA ya. Jokowi dan Surya Paloh kompak tidak sapa Anies di Kongres 3 Partai Nasdem. Presiden Joko Widodo Jokowi dan Ketua Umum Ketum Partai Nasdem Surya Paloh kompak tidak menyapa Anies Baswedan dalam pidato di acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Sambutan diawali oleh Surya Paloh, Ketum Nasdem itu sama sekali tidak menyapa Anies yang berada duduk di barisan depan sebelah kiri ya. Kalau dilihat videonya di samping Bahlil yang menyala dengan kuningnya ya. Kemudian selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang kita hormati bersama. Tentulah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kata Surya Paloh di GCC hari Minggu ya. Selain itu Surya Paloh menyapa para pimpinan partai politik yang selama ini menjadi partner sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan Nasdem. Kita berikan aplaus pada teman-teman partai politik, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan Partai, para peserta Kongres, baik DPP, DPW, DPD, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, sambung Surya Paloh. Sama halnya dengan Surya Paloh, Jokowi juga tidak menyapa Anies Baswedan dalam sambutannya. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah, ucap Presiden Jokowi. Kemudian Jokowi kemudian hanya menyapa para duta besar negara-negara sahabat yang hadir di acara Kongres ketiga Partai Nasdem ini. Para pimpinan berbagai negara yang hadir yang saya hormati, para menteri yang saya hormati, para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir yang saya hormati, ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD dan seluruh kader Partai Nasdem yang malam hari ini hadir, tambahnya. Sebagai informasi, acara yang digelar di GCC Senayan itu juga turut dihadiri beberapa pimpinan partai politik seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PBB Fahri Bahmid, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan lainnya. Berarti tidak ada Megawati, tidak ada Prabowo Subianto, tidak ada Zulkifli Hasan, tidak ada Muhaimin Iskandar. Udah meretak ini barang ya. Oke, sobat semuanya, apa artinya ini ya? Jadi gini ya, kalau kita bicara dalam perspektif yang positif ya, kenapa Anies tidak disapa? Ya, dia bukan siapa-siapa. He is nobody right now. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan. Dan Anies juga bukan orang kaya, ya kan?
Karena lain kalau di sana ada Abu Rizal Bakri, mungkin ada Haritanu Sudibyo ya. Mungkin masih akan tetap disapa. Oh, kalau Abu Rizal Bakri nggak mungkin ya. Pernah berhadapan dengan Surya Paloh. Ya Haritanu mungkin pasti akan disapa. Tapi Haritanu ketua umum partai politik juga. Jadi biasanya orang disapa itu karena dua saja. Karena jabatan, karena orang kaya. Jadi kalau Anda pejabat pasti Anda disapa. Kalau Anda orang kaya banget pasti disapa juga. Ya, asal Anda mau nampakkan diri dan duduk di depan. Tapi kalau di belakang layar tidak akan disapa. Apalagi di belakang layar ya. Ya, nggak mungkin. Terima kasih atas 9 naga yang telah mensponsori acara ini, kan nggak mungkin. Ya, nah, satu ya. Jadi Anies, he's nobody. Dia bukan siapa-siapa. Karena itu ya memang nggak perlu disapa. Tapi yang jangan kelewatan begitu. Bagaimanapun dia kan tokoh publik ya. Public figure yang nomor 1 juga, mantan calon presiden dengan suara terbanyak nomor 2 yang kalau tidak dicurangi bukan tidak mungkin nomor 1. Artinya di belakang Anies Baswedan ada puluhan juta orang yang memilihnya. Masa tidak disapa? Nah, kalau untuk Surya Paloh kita lihat dia bawa teks atau enggak. Biasanya yang terhormat itu nggak mungkin tidak dikasih teksnya. Saya saja kalau bikin sambutan perkawinan misalnya, sambutannya cukup perkawinan ya biasanya. Ya harus menyapa satu demi satu. Bila perlu buka teks untuk menunjukkan keseriusan kita. Kenapa? Kita nggak mungkin mengingat semuanya kan. Apalagi orang-orang yang baru kita kenal. Biasanya mulailah pejabat yang tertinggi sampai kemudian tokoh-tokoh publik disapa satu demi satu. Ya kan? Tetapi rupanya di forum Nasdem Anies Baswedan tidak cukup berharga. Sedih juga kita ya. Di forum Nasdem tidak cukup berharga sehingga tidak penting untuk disapa. Masa Surya Paloh lupa menyapa orang yang dinominasikannya sebagai presiden? Atau jangan-jangan Surya Paloh menganggap ini kan anak buah saya. Ini kan anak buah saya. Ngapain saya sapa? Bagaimanapun kalau kita racing siapa yang dipilih Surya Paloh atau Anies. Ya Anies lah. Ya kan? Sekarang kalau diadu antara Jokowi dan Anies. Kalau genuine belum tentu Jokowi menang. Ya kan kalau genuine. Ya yang milih Jokowi kan orang yang gak paham, gak mengerti. Ya, tetapi kalau orang yang paham, mengerti, ya mungkin tidak akan pilih. Tapi it's okay, sudahlah. Kalau untuk Jokowi, siapa yang kemudian jadi masalahnya? Pastilah tukang buat teks pidatonya. Tukang buat teks pidato itu kan mengurutkan siapa-siapa yang hadir. Nah, mungkin kelupaan dia menyebutkan Anies Baswedan. Karena mungkin gak mengira Anies bakal hadir. Atau sudah ditulis sama Jokowi sendiri ogah menyebut nama ini. Ngapain kita nyapa Anies, besar-besarkan Anies ya. Jadi sabar ya nak, ya nak Anies ya. Sabar ya manis ya kan. Jadi Anies orang yang punya akhlak ya. Tentu dia bersabar. Tapi coba kita lihat respons Anies ya. Di fifa.co.id ya. Respon Anies tak disapa Surya Paloh dan Jokowi saat Kongres 3 Nasdem. Jakarta, FIFA, kedatangan Anies Baswedan dalam Kongres 3 Partai Nasdem memang mendapat banyak dukungan dan keriuhan dari kader Partai Nasdem. Tadi kita sudah buat videonya. Namun yang menjadi sorotan adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi tidak menyebut nama Anies Baswedan dalam sambutannya pada pembukaan Kongres ketiga Nasdem di GCC Senayan. Luar biasa ya. Luar biasa. Padahal nggak mungkin mereka lupa. Padahal menurut pengakuan Anies dia menghadiri kongres tersebut karena undangan resmi dari Partai Nasdem. Dia juga hadir karena menghormati kebersamaannya dengan Nasdem dalam beberapa agenda politik. Seperti diketahui Anies merupakan calon presiden yang diusung Nasdem pada Pilpres 2024 lalu. Ya, saya tentu akan datang ketika diundang oleh Partai Nasdem untuk hadir di kongresnya. Sebagai rasa hormat atas perjuangan kebersamaan selama ini, kata Anies usai menghadiri acara pembukaan kongres ketiga Partai Nasdem itu. Menurut Anies, Surya Paloh selalu menyampaikan situasi dengan terus terang dan apa adanya.
Ketum Partai Nasdem itu juga menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa dimengerti ketika tidak mendukungnya di Pilkada Jakarta 2024. Iyalah, kita mengerti juga kan kalau kita bicara soal takut misalnya. Karena itu saya ketika mendapat undangan untuk hadir di kongres ini, saya datang dan kita ini sebangsa, kita ini saudara. Ada saat di mana kita bisa berjalan bareng, ada saat di mana kita tidak bisa berjalan bareng. Tapi bukan berarti kemudian persaudaraan selesai, persahabatan selesai, harus dijaga terus. Ucap Anies. Setuju Nis ya? Asal jangan persaudaraan untuk menggaruk uang negara, itu yang nggak boleh ya. Meski tidak mendapat sapa dari Surya Paloh, Anies tetap mengucapkan terima kasih pada Partai Nasdem. Dia juga menekankan bahwa dirinya tetap melakukan komunikasi dengan Surya Paloh. Ya. Saya merasa terima kasih atas undangannya dan kita terus berkomunikasi, kita terus berinteraksi. Perjuangan untuk Indonesia tidak pernah selesai, perjuangannya masih panjang. Kita akan jalan bersama-sama. Oh, jangan begitu dong. Kita akan jalan bersama-sama, tapi maksudnya tidak harus dengan Nasdem maksudnya. Ya, kita itu ya rakyat Indonesia lah. Kalau Nasdem kan lihat sikonnya ya, apakah Nasdem mengkhianati atau tidak misalnya. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi akhlak Anies memang bagus ya. Tidak pendendam, tenang orangnya. Tapi siapa tahu Nasdem kemudian akan berbalik. Makanya Surya Paloh bilang begini, saya bebaskan semua partai politik untuk mendukung siapapun yang akan Anda dukung. Ya, Kimplas tidak boleh dipaksa. Saya tidak ada mengaitkan Kimplas dengan kursi partai politik. Saya mengajak orang masuk ke dalam kabinet bukan dengan syarat harus masuk Kimplas, kan begitu. Ya, saya tidak ingin menjegal Anies Baswedan walaupun dia adalah pesaing saya, karena dia salah satu putra terbaik. Karena kalau tidak salah satu putra terbaik, nggak mungkin dia dicalonkan. Kan begitu mestinya ya, gentleman-nya. Kalau ini enggak. Makanya kata Faisal Asegaf, ngomong dong Pak Prabowo. Biar orang tidak menganggap bahwa penjegalan Anies itu karena skenario Gerindra, Dasko yang diperintahkan oleh Prabowo. Karena kalau kita bicara penjegalan Anies kan kepentingannya bukan hanya kepentingan Jokowi. Karena Jokowi kan tinggal 2 bulan lagi. Tapi kepentingan siapa? Kepentingan Prabowo. Kepentingan Jokowi juga mungkin saja. Karena Jokowi ingin menyusun kekuatan kepada Gibran. Dan ingin bahwa Gibran menguasai Indonesia di 2029 hanya berhadapan dengan Prabowo Subianto tanpa harus direcokin atau diganggu oleh sosok Anies Baswedan yang selalu di hati rakyat karena tidak ada kekuatan finansial di belakangnya yang luar biasa. Biasa aja. Tapi apakah Anies didukung oleh semua tokoh politik yang waras? Ya enggak juga. Yang mengkritik banyak. Saya lihat ya, walaupun saya tidak etis mengatakannya, seorang ekonom yang kritis dengan pemerintahan, kalau ngomong menggebu-gebu juga anti sama Anies ya. Ada juga tokoh 212 yang juga anti sama Anies. Kenapa? Tidak ada orang yang semuanya sempurna. Nabi saja ada yang pro dan kontra. Makanya saya katakan Anies kita butuhkan untuk melawan the establishment istana. Jangan sampai istana ini baik baru maupun lama merasa dirinya sudah safe dan apa yang diperbuatnya benar semua. Gitu ya. Sobat era sekalian. Itu yang harus kita pahami. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Coba kita lihat komentar Sobat RH sekalian. Jangan nangis, jangan kecil hati ya. Anies bukan siapa-siapa hari ini ya gitu. Oke, kita bacakan ya. Usman Gumanti. Itu menunjukkan kelas mereka. Apakah Hanura benar punya 8,1% suara Bung? Mending Hanura daripada PDIP. Ya enggak lah. Kalau dia punya 8,1% suara ya dia sudah dapat kursi ya. Maksudnya dia ingin apa istilahnya ya? Enggak tahu saya apa istilahnya. Kenapa Surya Paloh enggak nyapa? Kan dia yang undang Anies. Jaga kesehatan Bang RH, Matt rehat, moga selalu sehat. Alhamdulillah insya Allah ya.
Tapi beredar foto di saat Raja Jokowi meninggalkan GCC, Surya Paloh dan Anies sedang berbincang dengan para senior Partai Nasdem. Ya itulah menunjukkan panggung belakang dan panggung depannya. Ya, jangan di belakang saja dong. Depan. Ya kan, kalau cuma di belakang ya gimana ya. Bali nyimak luar biasa jam 1.43 live, dan luar biasa Sobat RH sekalian yang masih mau melihat channel ini, itu yang saya bahagiakan ya. Saya bahagia karena channel ini is back ya, kembali lagi mengudara dan bisa ditonton ya. Karena sebelumnya saya merasa kok ada shadow ban apa ya, kok setiap live tidak ada yang nonton, kita bingung. Tapi mudah-mudahan ini bertahan terus ya. J dan SP bukan seorang negarawan. Pelabuhan Ratu masih nyimak Bung RH, terima kasih. Pak Anies diundang tapi nggak disapa. Gimana sih ya? Belum tidur bang? Ya saya susah tidurnya karena bangunnya menjelang maghrib ya kan. Penutupan Kongres Nasdem akan dihadiri Prabowo Subianto. Oke. Bang, Biang, ya mudah-mudahan dia ngomong pidato lagi yang enggak-enggak ya, yang bisa kita kutip ya, dalam tanda kutip ya, enggak-enggaknya. Biang, semua kerusakan di negeriku ini adalah Mukidi DPR, Parpol, MA, Polri, KPU yang diperalat, anulir si Samsul sebagai wakil ya. Ajat Sudrajat, Anies seorang negarawan sejati, walau beliau tahu tidak akan disapa, beliau tetap hadir. Mana berani mereka sapa Pak Anies. Gak ngaruh Om RH, emas ditaruh di tempat sampah tetap saja emas ya. Presiden yang dulu baik ke rakyat semoga sehat selalu, yang meninggal semoga ditempatkan di surga, diterima iman Islamnya. Jokowi semoga dipenjara menyengsarakan rakyat.